Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di posisi podcast inspirasi. Alhamdulillah dengan hati yang sangat senang sekali di depan kita sudah ada The Master of the King. Nah, ini dia adalah komandan kita yang terbaru, nahkoda kita PAC Sumber Gempol yang terbaru. Selamat datang dan selamat sukses rekan Imat dan rekan Ita Quintania. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Gimana? Baru terpilih disahkan menjadi ketua PAC IPNU IPPNU Sumber Gempol ini beban apa? Sebuah tantangan rekan Imat. Sepertinya sebuah tantangan yang juga harus dilakukan seperti itu, Pak. Siap tenan mati. Insyaallah siap. Emang sudah dapat restu? Kalau restu dari orang tua, insyaallah sudah. Sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Restu dari doi. Bingung jawabnya. Rekan Ita Kintan, gimana? Perasaannya sekarang itu gimana sampean? Gimana ya? Ya gini-gini aja, Pak. Biasa ya? Biasa. Karena sudah pernah menjadi ketua ranting. Ya tapi ya beda. Berarti ya. Lingkupnya pun sudah beda. Sudah dapat restu dari orang tua? Kalau dari orang tua alhamdulillah sudah. Perasaannya sampean ketika waktu jadinya itu gini, sebelumnya. Nah, ya, saya tanya sebelum sampean terpilih atau sebelum perayaan konferensi tersebut itu sampean khawatir akan jadi apa ya biasa wae. Rekan Ita Kintan. Kalau khawatir ya mesti ada, Pak. Cuma kan gak mau kepedean kan, Pak. Bener. Jangan kabur. Akhirnya jangan kabur. Karom kamu kabur. Jadi khawatir tetap ada ya. Iya, khawatir tetap ada. Tapi biasa saja. Lek nek Imat gimana, Mat? Kalau dari saya perasaan jadi ketua itu malah enggak ada sama sekali ya, Pak. Enggak ada ya? Iya, enggak ada sama sekali. Soalnya kan saya kan di CBWKPP seperti itu. Mungkin kalian teman-teman PAC kan yang aktif kan juga banyak. Jadi ya santai-santai aja. Dilalah keblegong. Saya penasaran pengen tahu dramanya itu gimana? Imat bisa menceritakan dari sampean itu? Kalau dari saya itu gini, pertama pagi itu dihubungi sama ketua demisioner Bu Sopi dan Pak Aan. Jadi pagi-pagi itu dihubungi disuruh ke rumah rekan Vina bendahara IPP. Iya. Jadi situ aku katanya ditawari suruh daftar Latin Latpel. Aduh, jangan susah itu. Jadi di situ kan juga harus mengumpulkan berkas-berkas. Jadi dari situ sama Pak Aan itu diberitahu suruh mengumpulkan itu. Jadi secara tidak langsung saya juga manut ke beliaunya. Saya ngambil sertifikat lakmut sama ijazah terakhir. Ya sudah, saya langsung ambil di rumah, kembali lagi saya berikan. Jadi setelah itu malah pas kegiatan nggak kepikiran sampai ke situ kalau nanti tiba drama seperti itu. Asik. Berarti ya memang tidak tahu sama sekali ya sampean ya. Tidak tahu sama sekali. Jadi saya membaca draft itu tidak seperti detailnya seperti itu nanti bahwa ijazah terakhir itu sangat dibutuhkan dengan pemilihan tadi. Tidak pikir sama seperti itu. Dilalah malah. Iya, tapi kebohongan yang dihalalkan itu mungkin seperti itu. Membohongi, menyuruh membawa berkas-berkas tapi untuk kebaikan. Untuk kebaikan. Kalau rekan Ita Kintan ada drama-drama atau tidak? Ada, Pak. Gimana drama? Kan dari pagi itu kan habis pulang ya, Pak ya. Terus kalau kasih konver itu jam berapa ya? Pokok siang itu ngantuk banget, memang karena ngantuk banget terus akhirnya saya itu tidur, Pak. Nah, tidur itu ternyata di balik saya yang tertidur ada teman-teman itu sing datang ke rumah. Ngambil kakak, ngambil ijazah. Sama tidur di konver. Acara konver. Di lokasi. Oh, alah di lokasi. Iya. Di lokasi tidur ternyata ada yang pertama ngambil ijazah. Ngambil ijazah, terus yang kedua
pas agak siang itu ada lagi ngambil kakak. Hmm. Dan bahkan ketua Iya. rekanaan sama rekanita Sophie itu telepon ibu saya. Sampai ditelepon. Iya. Sampai ditelepon. Tapi saya nggak tahu Pak itu. Hmm. Saya tidur, terus bangun-bangun itu kan udah sampai tahap pencalonan. Kok kedenger Rekanita Quintania, langsung kaget. Apa kok Rekanita Quintania? Nah terus kan saya mau keluar ruang. Mau keluar ruangnya ternyata di luar ini udah ada yang jaga. Pengawasannya Teman-teman udah ada yang jaga di luar ruang. Iya. Jadi nggak bisa kemana-mana. Bahkan pas masuk ke ruang sekretariatan dikunci Pak saya di dalam ruang. Sampai dikunci. Iya. Itu ya udah nggak bisa wis. Terus Nggak akhirnya bisa di, kemana-mana. berarti di rumah sampean itu ada orang Ada yang memberi. huru-hara. Berarti huru-hara. ibu sampean sudah tahu ya Sudah, dari Pak. telepon itu kalau sampean mau dicalonkan. Tapi saya dengar-dengar sampean kan menang secara aklamasi. Bener, maksudnya lawan-lawan kalian gugur dalam pemberkasan. Betul sekali. Itu gimana perasaan kalian? Atau ya memang ini sebuah ya apa gitu loh. Menurut sampean gimana? Kalau tentang hal menurut itu? saya ya bilang seru juga seru, tapi kalau politiknya itu loh. Aduh. Gimana? Kurang cantik gitu. Jadi ketika pencalonan saja sudah terpilih, teman-teman yang lainnya tidak merasakan deg-degan atau gimana? Oh iya. Tapi yang paling seru sampean ya, sampai ada naik turun bingung berkas. Kalau Rekanita Quintan lawannya itu yang Lawannya kabur. kabur. Kabur ndak ajak-ajak. Akhirnya saya terjebak sendiri, maju Iya. sendiri, nangis sendiri. Gimana? Sama nangis ketika di atas panggung. Oh iya, tapi ya gimana ya Pak Terharu. ya? Emang terharu. Terus kok iso gitu. Kira-kira aku mampu apa ndak? Imat apa nangis Mat? Komandan. Tetap nangis Pak. Pada saat itu pada saat Mahalul Giam itu khususnya. Jadi sebelum kegiatan lakmut dulu, Iya. agak ceritain Pak. Ya, Jadi, monggo. Sebelum kegiatan lakmut itu dulu pernah dipesani kakung, nah kakek saya. Jadi dulu itu kakek saya itu kan tahu ceritanya PKI seperti itu Pak. PKI. Jadi, dulu kan organisasi-organisasi itu gimana ya? Ditindas atau dibenci oleh PKI seperti itu. Jadi kakung itu mater nek waktu sampai melu organisasi teman-teman seperti itu. Terus jangan sampai ojo gelem dadekne pengarep atau ketua dan sebagainya seperti itu. Nah, pada saat itu kakung itu pas mater seperti itu beliau keadaan sakit. Jadi yo secara perasaan saya yo agak rada kelingan kakung seperti yang diaturkan seperti itu. Yang sekarang kan beda sama dulu. Nah, karena dulu ikut ada PKI dan sekarang kan sudah aman lah. Iya. PKI ya masalahnya. PKI Persatuan Kakunge Imat. Yang sekarang menjadi PKI Persatuan Quintan Imat. Ya, kalau Quintan sendiri setelah pulang dari konferensi terus pulang ke rumah, tentunya kan Saman mengabari Bapak Ibu. Itu pas Saman kabari gimana? Terutama Bapak kan yang belum tahu, kalau Ibu tadi sudah tahu. Bapak udah tahu, Pak. Bapak sudah tahu juga. Udah tahu. Berarti Jadi, ya pas ditelepon terus Ibu langsung cerita ke Bapak. Bahkan pas pulang kan pulang ke rumah itu malam. Habis bersih-bersih. Masuk pintu masih buka langsung diginiin. Selamat dikit. Aku diselamati, disambut dengan ucapan selamat. berarti ya sangat Bahkan belum sampai mendukung. cerita, belum sampai ngabari. Akhirnya Saman cerita. Ya enggak, udah tahu apa-apa yang diceritain. Ya maksudnya minta doa. Kalau itu udah Iya. Aku malah terharu. langsung diucapkan selamat. Iya.
Imat, yang memotivasimu apa, Mat? Sampean ada ndak untuk menjalankan satu periode ke depan ini yang menjadi apa ya? Patokanmu, yang menjadi tumpuanmu untuk motivasi dirimu siapa, Mat? Kalau dari saya sendiri mungkin prinsip saya adalah melanjutkan perjuangan-perjuangan, perintis-perintis Ibnu IPNU sebelumnya lah Pak. Jadi jangan sampai perjuangan-perjuangan beliau itu terputus ataukah tidak terlanjutkan seperti itu. Jadi harus tetap diperjuangkan meskipun nanti gimana alurnya, gimana nanti ceritanya, ya tetap dijalankan semaksimal mungkin. Nanti kersane pendahulu-pendahulu perintis-perintis sebelumnya itu ya marem lah. Jadi Ibnu IPNU itu terus jalan, terus lanjut, terus istiqomah seperti itu. Iya. Berarti dari para muassis, dari orang-orang yang senior yang memperjuangkan Terus dahulu. jangan sampai mengecewakan mereka. Siap. Seperti itulah. Kalau rekan Nita Kintan? Ya sama Pak. Soalnya kan ketika kita menjadi sosok ketua baru kan ya, yang sulit itu mempertahankan prestasi-prestasi mungkin yang sudah diraih oleh PAJ Sumber Gempol yang dulu oleh pemimpin-pemimpin yang dahulu. Iya. Itu tantangannya. Tapi optimis bisa ya? Allah Ya, bisa insya lah. Allah. Bisa lah. Harus bisa ya. Harus bisa. Nah, kalian itu tuaan mana? Tua Lebih saya. tua panjenengan ya. Tapi terlihat lebih tua. Terlihat lebih tua saya. Ya kalau rekan ini biar semua penonton ya pada tahu. Jadi profil dari seorang ketua itu gimana? Kalau rekan Imat itu kelahiran tahun Kalau saya kelahiran tahun 2002, 2002 bulan bulan Januari. Januari 2002. Rekan Nita Kintan Januari 2001. oh terpaut 1 tahun ya. Nah, Januari 2001. Jadi nanti kalau setiap bulan Januari ya persiapan ya anggotanya untuk menggerujuk ketua kalian. Ya, kalau sampean itu saya pandang itu ada chemistry. Entah nanti ketemunya chemistry itu kapan, tapi saya optimis karena sampean itu dilihat dari memberikan pengumuman untuk rapat-rapat itu sudah di balai desa. Jadi latar belakang kalian itu memang adalah orang-orang terpandang sudah. Ditinggal sampean nanti ke depan ini mau membuat yang gimana itu terserah kalian. Nah, ini yang pengen saya tahu. Rekan Imat, Ya Pak. pengennya ini satu periode ke depan mau di model seperti apa PAJ? Kalau dijabarkan secara detailnya pasti penjabarannya luas Pak. Tapi kalau menurut saya, Ibnu IPNU ini adalah merupakan gerbang pengadilan dari Nahdlatul Ulama. Jadi kami nanti di pengurusan ke depan berusaha semaksimal mungkin lah untuk pengoptimalisasian. Jadi dari benar-benar Ibnu IPNU ini adalah pengkaderan Nahdlatul Ulama seperti itu. Iya. Berarti pengkaderan formal harus tetap berjalan. Nah, Itu. non formalnya juga Juga harus jalan gitu ya. Mantap untuk mengkader. Kalau rekan Nita Kintan fokus di apanya? Tentunya dengan semboyan sumber gempol yang sekarang ya Pak. Iya. Sumber gempol pelopor. Pelopor. Nah, berarti untuk kedepannya kami juga harus mengusahakan sumber gempol itu semakin menjadi pelopor. Berarti ya mulai dari administrasi Iya, tertib, betul. mulai dari teman-teman juga harus tahu tupoksinya. Nah, program-program kerja ya jangan hanya ditulis menjadi program kerja tapi tak terlaksana gitu, tapi harus dilaksanakan. Nah, itu merupakan tugas kalian. Tapi gini, katanya ya yang paling sulit dari ketua itu adalah terhadap anggotanya itu juga harus ngomong istilahnya. Kan apalagi anggota baru. Kadang kan ya si bucai si
anyar, gampang ceklean. Nah, ini sing abot iki. Ini masalah hati. Masalah hati. Dan di PAC ini ya. Ini menurut survei saya itu adalah tempat di mana masalah hati sangat banyak. Beda kalau rada di atasnya, apa nih di atasnya lagi kita wis jarang. Tapi paling banyak itu ada di PAC. Nah, sampean untuk mengatasi kui gimana? Saya tanya ke rekan kita Kintan dulu. Cara nih ngomong sampean anggota itu apa ya sama tok nih ben dewasa dewi apa? Gimana rekan kita Kintan? Mungkin memang betul Pak ya, kalau anggota baru mungkin dengan usianya kan kebanyakan juga yang baru itu masih gimana ya, masih bukan dikatakan belia juga bukan belia, tapi masih tahap awal remaja. Jadi mungkin egonya pun itu masih pasang surut. Jadi kalau untuk ngomong ya, kalau saya sih pandai-pandai bertutur kata Pak. Pandai-pandai bertutur kata. Oh iya. Jogo perasaannya Pak. Perasaannya orang. Soalnya kalau udah ceklek sulit untuk menyambung. Bener. Oke, jangan ketua, mungkin malah dirasani sampean. Ketua rekan Imat. Gimana, Mat? Kalau menurut saya mungkin di laki-lakinya Pak ya. Nanti kalau perempuan kan masalah hatinya yang tahu perempuan sendiri. Iya, biar perempuan saja sulit hatinya. Kalau laki-laki mungkin masalah hati enggak begitu besar sih Pak. Nanti ketika kita sudah jagoan sama mereka, terus kita masuki dunianya mereka, demen ngopi, dituruti ngopi, mungkin dari situ nanti insya Allah sudah bisalah mengurangi rasa-rasanya seperti itu. Iya. Yang paling terakhir sebelum nanti Saman closing statement kan gini, Saman kan berasal dari latar belakang yang berbeda. Imat dari CBP yang identik dengan kemiliteran. Nah, kalau Kintania dari departemen organisasi yang identik dengan ngurusi ranting-ranting, ngurusi aturan-aturan. Nah, itu sampean caranya mengklopkan gimana? Atau satu periode PAC yang akan datang ini memang Saman beri ruang masing-masing. Oh, iki babakan ngene sama nurusi, iki babakan ngene tak urusane. Gitu atau memang ada formula sendiri sampean mengolahnya? Ini saya penasaran ini. Sama kan berbeda nih. Imat itu rodok setengah militer, rodok tegas. Goyasinan di gimana? Kalau mungkin, kalau dari saya itu latar belakangnya CWPKPP juga nanti juga masuk pengkaderan sih Pak, sebetulnya. Jadi nanti ketika saya dari CWPKPP pengkaderan, Mbak Kintan, Bu Kintan dari organisasi ya nanti kita jalan bareng-bareng lah. Jalan bareng-bareng ya. Jalan bareng-bareng seperti itu. Nggak perlu dadak. Itu urusanku. Jadilah urusan kita. Iya, urusan kita bersama. Ya, yang terakhir ini sampean sudah sampai mana membentuk menyusun seluruh anggota, melengkapi seluruh anggota atau masih sampai rapat dengan tim formatur? Ini masih sampai rapat formatur. Rapat Pak. formatur, Iya. belum selesai ya? Belum. Oh ya, deadline sampai 1 bulan. Soalnya bulan inilah kita Ya. cukup untuk melengkapi. Siap. Selamat bertugas untuk 1 periode ke depan. Yang paling terakhir yaitu closing statement dari panjenengan. Mungkin dari rekan kita Kintan terlebih dahulu. Monggo closing statement dari Ketua IPPNU PAC PPNU Sumber Gempol. Monggo. Saya mau berpesan sih Pak, Nggih, monggo. Untuk pengurus PAC yang kedepannya itu mari kita berjuang bersama, disengkuyung bareng, karena saya dengan rekan Imat itu tidak bisa jalan sendiri. Tetap butuh dukungan, tetap butuh perjuangan dari pengurus-pengurus yang lain. Ya. Tuh. Sip. Lalu
closing statement dari Ketua PAC Ibnu Sumber Gempol rekan Imaduddin. Monggo. Kalau dari saya, kita sebagai pelajar Nahdlatul Ulama atau dari Ibnu IPNU jangan merasa malu lah dengan apa yang sudah kita perjuangkan ini. Jadi sekarang itu mulai ada yang namanya pelajar NU itu wis ndak percaya karo sing jenenge barokah. Seperti itu. Jadi ayo percaya karo sing jenenge barokah. Barokah itu layaknya seperti lampu merah. Iya. Ketika kok ini barokah aku melu Ibnu PNU kok ndak terasakan sampai sekarang. Barokah itu layaknya seperti lampu merah. Jadi ketika di utara itu berjalan dari timur, dari selatan, dari barat kan masih lampu merah. Jadi menunggu waktunya saja seperti itu. Oh, mantap. Iya, lampu merah. Ibarat barokah. Ya, terima kasih untuk kehadirannya rekan-rekan kita ketua yang baru. Ya, semoga untuk satu periode ke depan ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses sesuai dengan harapan panjenengan dan teman-teman kader Sumber Gempol secara keseluruhan. Mungkin cukup itu podcast inspirasi untuk hari ini. Sampai berjumpa di momentum selanjutnya. Sekian dari kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.